Baik teman-teman semua, selamat datang dan kita akan lagi ya. Dan di video kali ini aku mau bahas salah satu saham yang kemarin saya baru beli ya. Jadi ada beberapa hal yang saya suka dari saham ini. Jadi itu adalah saham SMSM ya, atau Selamat Sempurna Tbk. Jadi ini adalah saham yang bergerak di bidang otomotif dan komponen otomotif. Nah, yang pertama ini dari dividen ya. Jadi SMSM ini rutin membagikan dividen 4 kali dalam 1 tahun. Dimana kalau kita tahu di sini rata-rata saham di Indo ini rata-rata bagi dividen itu cuma 1 sampai 2 kali aja. Nah, kalau di SMSM ini dia bagiin dividennya itu 4 kali. Kita lihat di sini riwayat pembagian dividen di tahun 2024 ya. Ini di bulan November, Agustus, Juli, dan juga Mei. Sama di tahun 2023 ya. Dari November, Agustus, Juni, dan juga Mei. Dan untuk tingkat yieldnya juga lumayan ya, di 7%. Dan kalau kita lihat juga dari pergerakan harga sahamnya, ini terus naik ya. Ini di Google ini datanya dari 2005 ya. Dari 2005 sampai sekarang ini grafiknya terus naik. Dan dari semuanya ini di sini ada keterangan ya, 2300% kenaikannya sejak tahun 2005. Lalu untuk performa dari penjualannya ya, ini aku ada di annual report SMSM tahun 2023 ya. 31 tahun pertumbuhan penjualan ini CAGR untuk 31 tahun sebesar 19%. Lalu untuk CAGR untuk laba bersihnya ya, untuk 31 tahun ini CAGR-nya di 29%. Kemudian untuk pertumbuhan dividen nih ya, selama 18 tahun terakhir di sini dia CAGR-nya di 18%. Kok menarik ya. Untuk produk utama dari SMSM ini ada dua ya. Ada filter yang merek Sakura, dan produknya ini sudah diekspor ya ke Amerika, Eropa, dan juga Asia. Jadi kalau misalnya produk ini sudah diekspor ke negara-negara maju, ini artinya produknya memiliki kualitas yang cukup bagus. Kemudian di sini ada radiator mereknya ADR. Kalau kita lihat untuk pendapatan atau penjualan para segmennya, di sini ada beberapa segmen ya, ada filter, radiator, karoseri, distribusi, produk lainnya, dan juga eliminasi. Di sini yang menyumbang paling tinggi ya itu di filter teman-teman, di 70%. Ini di tahun 2023 ya. Sama kalau di tahun 2022 ini juga sama, yang menyumbang paling tinggi itu di bagian segmen atau produk filter. Ini juga sama di tahun 2022 70-an%. Setelah saya cari-cari ternyata filter ini kalau misalnya waktunya harus diganti ya memang harus diganti ya. Karena kalau misalnya nggak diganti dia nanti bakalan berakibat ada beberapa masalah ya. Ini ada penurunan performa mesin, peningkatan konsumsi bahan bakar jadi lebih boros, kemudian kerusakan pada komponen mesin. Jadi filter ini kalau misalnya waktunya harus diganti memang harus diganti. Di aplikasi Tokopedia, di toko Sakura Filter Indonesia ya, bisa kita lihat di sini ada beberapa produknya ada banyak ya. Jadi bukan hanya filter udara tetapi ada filter oli juga ada di sini. Dan kita lihat di sini bintang ya atau ulasannya ini cukup bagus ya teman, di 4,9, ada 5, 4,9. Rata-rata ulasannya bagus ya. Jadi menandakan kalau produk ini memang punya kualitas yang cukup baik. Jadi itu dia ya beberapa hal yang bikin saya tertarik dengan saham SMSM ini, dan kemarin saya baru beli ya. Dari tingkat dividen yieldnya cukup lumayan di 7%, kemudian pembagian dividennya 4 kali ya dalam 1 tahun, dan dari pergerakan harganya yang cukup stabil, dia dari tahun ke tahun dia selalu meningkat ya. Dan di sini kita lihat untuk penjualannya juga cukup meningkat, pertumbuhan dividen juga terus meningkat. Jadi kemarin saya beli tapi memang cukup kecil yang saya beli ya, karena saya modalnya juga kecil untuk sekarang, belum
belum saatnya sih sebenarnya saya investasi saham ya. Tapi di sini saya akan mulai untuk investasi saham tapi dalam bentuk dividend investing ya. Tapi saya juga mix dengan beberapa saham yang saya suka kayak BRIS. Ini kan sebenarnya bukan saham dividend investing ya. Dan juga MIDI. Karena saya beli saham itu dasarnya adalah membeli bisnis. Jadi saya suka model bisnis BRIS dan juga MIDI, makanya saya beli. Dan untuk SMSM ini saya beli karena bagi dividen 4 kali dan juga yieldnya yang cukup besar dan dividennya terus ditingkatkan. Ini kemarin saya baru beli 2 lot ya. Baru beli 2 lot. Ini saya masih ada uang, nanti kalau misalnya dia turun dia nanti bakalan saya beli lagi. Jadi takutnya dia nanti turun ya. Pas dia turun. Karena kalau kita lihat di sini untuk 1 tahun terakhir ya, bottomnya itu di 1.500-an ya, dan kemarin saya belinya di 1.800-an. Jadi kalau misalnya dia turun, kita bisa beli dengan harga yang murah. Jadi di sini saya siapkan cash. Ya meskipun nanti 1 jutanya bakalan saya beliin bond sih ya. Jadi nanti bakalan saya top up lagi. Ini kayak MIDI ya. Ini MIDI saya loss di 6%. Mungkin nanti bakalan saya beli lagi ya untuk MIDI ini. Ini baru 7 lot, yang BRIS cuma 1 lot. Kemarin saya juga beli saham Sido sih ya di Ajaib, cuman sudah saya gantiin dengan BRIS. Ini BRIS kemarin naiknya gila-gilaan ya sampai 9%. Mungkin nanti di Ajaib ya, itu nanti bakalan saya jual terus saya masukin ke sini. Jadi mungkin nanti rencananya bakalan saya tabung ya untuk saham SMSM ini supaya dapat dividen rutin 4 kali dalam setahun. Sebenarnya saya juga tertarik dengan S yang membagikan dividen 4 kali juga. Dan dia juga free cash flow-nya juga selalu naik dan tingkat yield-nya juga tinggi untuk yang S ini. Ini saham hotel ya. Menurut teman-teman di sini saham apa lagi ya yang cocok untuk dividen investing? Karena saya lihat yang bagiin dividen yang cukup besar ya itu ada di komoditas kayak batu bara. Cuman yang nggak saya sukanya di komoditas ya kayak batu bara ini, dia itu cyclical ya, jadi volatilitasnya juga cukup tinggi untuk harga sahamnya. Dan kalau yang non cyclical ya kayak di makanan dan juga minuman kayak OLTJ ini, dia memang rutin bagiin dividen, cuman dia yieldnya cukup kecil. Itu sih ya yang jadi masalah ya. Kalau yang cyclical memang bisa bagiin dividen yang cukup besar tapi volatilitasnya juga cukup tinggi, dan juga kalau yang non cyclical kayak di sektor makanan dan juga minuman yieldnya kecil. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Dan tentu saja disclaimer di sini saham-saham yang saya beli atau saham-saham yang saya sebut itu nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman untuk membeli saham itu ya. Karena di sini saya pun juga masih belajar mengenai saham ini. Karena setelah saya mempelajari saham itu ternyata ada banyak sekali yang harus kita pelajarin. Jadi itu aja, jangan lupa subscribe dan kita akan lagi di video selanjutnya.